Hormati dari Komisi 4, kemudian dari Asisten 1, Asisten 2, kemudian yang kami panuti Kepala Dinas Imigrasi, Kepala Dinas Depnaker, tentunya yang membimbing kami untuk melakukan bagaimana bisa sampai kami menuju zero accident. Kemudian para staf dari Depnaker tentunya ada di belakang. Kemudian juga Kepala Imigrasi yang kami hormati beserta jajarannya, kemudian dari Kepala Kepala BPJS yang kami hormati beserta staf jajarannya, kemudian Aliansi AK3 lisensi yang kami hormati, kemudian yang kami hormati yang semua ada di ruangan ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih semuanya, tentunya karena rahmat Tuhan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tentunya kita ada di sini ada suatu hal yang bisa kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri saya sebagai PTL-nya PT OSS sejak tahun 2009 September. Jadi September tanggal 27 September 2019 saya datangkan dari Jakarta untuk menjadi PTL di PT OSS. Jadi pengalaman saya untuk bekerja di perusahaan yang bergerak di dalam pertambangan, saya 5 tahun di tambang underground di Bengkulu dari 2009 sampai 2014. Kemudian saya lari ke Jakarta International School. Saya di situ sekitar 2 tahun sebagai manajer safety. Kemudian saya juga sempat di Morowali beberapa bulan, kemudian saya ke Kalimantan juga. Akhirnya saya terdampar di sini. Jadi iya di PT OSS. Terdampar. Iya terdampar, artinya bisa datang di sini. Jadi saya bersyukur di sini juga bahwa di sini adalah sebagai rumah saya. Nah kalau dipikir ya saya katakan keluarga karena kalau saya sama istri saya paling 2 minggu saja. Saya di sini 8 minggu. Jadi 8 minggu saya di full di PT OSS. Iya, jadi gambaran. Jadi gambaran sedikit bahwa saya merasa bahwa di sini adalah keluarga saya. Siapapun yang datang, kita selalu welcome bahwa kita adalah keluarga, termasuk karyawan. Jadi tadi disampaikan bahwa bagaimana sih PT OSS ini memperhatikan tentang keselamatan kerja. Yang pastinya ya saya selalu ingat pesan dari pimpinan Pak Tony waktu saya baru datang bahwa dia datang investasi di sini. Dia sudah merasa bahwa sini adalah keluarga dia. Betul. Jadi kalau keluarga bagaimana mungkin pun apapun alat orang dia harus menjaga. Dia bilang kamu harus menjaga mereka karena mereka adalah aset saya. Jadi saya selalu mengingat itu. Jadi pesan itu yang selalu kita terapkan di tempat kerja kita. Jadi kita didatangkan di sini khususnya untuk masalah bagaimana bisa perusahaan ini menjalankan regulasi tentang kaidah pertambangan yang baik dan benar. Betul. Dalam arti lingkungan maupun keselamatan. Nah salah satunya kita datang sini kita membenahi pertama kali adalah metode perekrutan. Nah PT OSS sudah mulai membenahi metode perekrutan. Yang kemarinnya pertama merekrut mulai dari langsung dari kepala desa atau warga setempat. Tapi setelah dilihat perlu kita melakukan untuk dipindahkan ke Pemda Konawe. Salah satunya itu. Kemudian dari perekrutan kita dari manajemen PT OSS juga memperhatikan masalah tentang usia. Nah usia untuk bisa bekerja. Nah salah satu tadi pertanyakan masalah simper juga. Ya saya angkat. Jadi kita merekrut karyawan itu kita sudah mulai mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar. Bahwa setiap karyawan yang kita rekrut kita kasih namanya safety induction. Safety induction itu kita berikan khusus untuk general. Jadi semua divisi. Jadi kita training selama 2 hari. Setelah mereka training 2 hari, nanti masing-masing dipindahkan ke masing-masing divisi. Masing-masing divisi akan men-training mereka selama 2 bulan. Jadi 2 bulan di situ mereka training bagaimana cara kerja baik dan benar. Tapi yang tadi, karena kita kadang-kadang mengatakan bahwa seperti apa ya, kita harus mengambil kualitas yang bagus. Tapi tuntutan dari daerah bahwa harus warga setempat. Nah itu salah satu tema. Kalau kita mau pakai sistem IBBR bahwa identifikasi penerimaan pertama, karyawan yang masuk kita seleksi dulu, bisa baca tidak, ada pendidikan tidak, otaknya bagaimana. Tapi karena tuntutan daerah setempat harus terima keluarga saya.
Nah, jadi itu salah satu dilema di dalam penerimaan IBBR-nya kita. Kalau kita mau sistem keselamatan, jadi kita tetap menerima mereka bahwa diartikan bahwa mereka bisa baca. Kalau mereka bisa baca, berarti mereka bisa untuk diajar. Salah satunya. Nah, setelah mereka di training selama 2 bulan, mereka masih tetap pakai tenaga pendamping Cina. Jadi mereka didampingi, ya termasuk tadi. Nah, untuk salah satu untuk penerimaan operator, kemudian safety, kemudian yang memang memiliki tanggung jawab yang besar, mereka itu tidak kita terima langsung diterima. Jadi ada kategorinya. Misalnya untuk karyawan operator eskavator, kita harus kan punya SIM B2. Tapi karena masyarakat di tempat harus ini terima jadi operator. Iya. Mau tidak mau harus terima. Kalau tidak harus jalan. Nah, sekarang kita dilema. Jadi kita ada namanya sistem training. Kita training lah mereka. Nah, kita terima. Yang tadi katakan dong harus di training. Nanti setelah training, mereka sudah masih namanya pendamping. Tenaga pendamping. Ada pendampingnya. Jadi dia kalau istilahnya untuk ngegris, kadang-kadang bawa alat, tapi masih diperhatikan tentang keselamatan kerja. Ini saya sampaikan tadi untuk yang tadi bahwa kita harus menerapkan namanya K3. Harus B2. Nah, tadi saya bilang B2 bagaimana kalau di sini tidak ada B2-nya semua masyarakat. Kan itu kan pertama, Pak. Nah, tapi PT OSS tetap menjalankan namanya kaidah pertambangan yang baik dan benar. Nah, kemarin saya sudah sempat melatih sama Bu Haji Wasnia bahwa operator itu sudah ada yang di training. Kita training, jadi operator kita sekarang ada sekitar berapa, guys? 1.400 itu kita sudah schedulekan semua untuk di training SEO. Ya, jadi perusahaan ini namanya kalau tadi nanti misalnya dimasukkan semua operator ini, kita tetap ada juga yang sudah punya SEO. Karena tadi alat ini tidak bisa bergerak kalau tidak ada yang ahli. Jadi kita pakai tenaga ahli, nanti yang masih belum punya SEO ini masih pendamping. Istilahnya tidak mengerjakan yang terlalu misalnya 12 jam atau 8 jam. Nah, kalau tadi lagi membahas masalah 12 atau 8 jam. Terkadang kita mau pakai ada suatu pekerjaan yang kita harus pakai 12 jam, tapi karyawan menuntut harus 8 jam, karyawan menuntut harus 12 jam, kami mau 12 jam. Bahkan ada lagi tidak mau libur. Kami kalau bisa tidak usah libur, masuk terus. Nah, kita lagi kembali ke regulasi tentang jam kerja. Nah, jadi seperti itulah yang kami terapkan di PT OSS. Nah, untuk masalah kecelakaan, yang tadi saya bilang kecelakaan, kita juga di PT OSS ini karena kita baru namanya membuka ya Pak ya, baru istilahnya baru konstruksi. Nah, kita di 2020 sudah mulai produksi di bulan tanggal 27 Februari ya 27 Februari kita sudah mulai produksi. Nah, sekarang kami jumlah karyawan sudah sekitar 10.500 sekian. Nah, itu baru setengah dari pabrik yang berjalan. Baru setengah pabrik, baru kita ada 17 tungku ya kan, 17 tungku yang sudah mau hampir 18 Pak. Nah, tadi yang disampaikan tadi Pak Rahmat bahwa kalau tambang mungkin manajemennya cuma gali, loading, jalan. Kalau kami tidak Pak, kami mulai dari hampir kalau kita kategorikan pekerjaannya 500 jenis pekerjaan. Nah, kemudian ini yang tadi dibilang Pak Agus, kita juga punya IBBR, punya JSA, SOP. Tapi karena kita kan bukan tenaga ahli tentang pabrik smelter, belum ada yang ahli pabrik stainless steel di Indonesia. Jadi kita harus mengadopsi dari langkah kerja orang Cina. Apa sih yang harus dilaksanakan, kemudian kita benahi menjadi SOP dan IBBR. Nah, sekarang ini kami sudah membenahi sudah hampir 50% yang untuk khusus JSA Indonesia dan IBBR dan SOP. Jadi pekerjaan itu banyak sekali Pak yang harus kami cocokkan dengan cara kerja Indonesia. Nah, tadi sampai saya ingat Kepala Dinas tadi Depnaker menyampaikan kecelakaan terjadi itu bukan karena satu parameter saja, tapi ada beberapa parameter. Kalau tidak salah dari Domino K3 mengatakan bahwa 80% kecelakaan adalah dari pekerja, 20% dari pekerjaan tersebut, 2% adalah dari takdir. Nah, sekarang kami membenahi orang-orang yang kulturnya sama sekali tidak mengenal tentang bekerja di pabrik.
karakter-karakter yang berbeda, Pak. Nah, kalau kita mau dari pertama IBBR mengkualifikasi setiap karyawan yang akan diterima, misalnya diwawancara, mungkin kalau mau terima karyawan di sini mungkin cuma sekian persen yang memenuhi persyaratan. Pertama, psikologisnya, Pak, kita harus perhatikan orang ini keras nggak otaknya, bisa untuk diajar. Pasti tanya, jangan kerja. Nah, dari tadi kalau nggak salah tadi berapa ya, Pak? Kecelakaan OSS yang dilaporkan 46. Nah, yang kami laporkan ke Pak Kepala Dinas ini adalah berapa tadi? 27. Nah, itu dari sampai Juni yang kami laporkan. Nah, sedangkan ini sampai Agustus. Nah, tadi dari data kecelakaan itu karena saya juga bikin ranknya, Pak. Kita bikin rank kecelakaan di dalam dan di luar. Nah, kebanyakan kecelakaan kami itu kalau kami lihat kecelakaan yang berat itu kebanyakan di luar, lalu lintas. Mungkin nanti bisa dibuka sama BPJS datanya pasti. Data kecelakaan yang tertinggi adalah di luar lalu lintas. Bahkan yang meninggal hampir sekitar 80% di lalu lintas. Nah, 80% itu kecelakaan lalu lintas. Di luar tempat kerja. Iya, di luar tempat kerja. Dalam pabrik sekitar 20%. Nah, jadi tapi tadi saya bilang dari karakter orang-orang ini yang belum tentu mungkin mendengar tentang, kita kasih tahu nih, misalnya kita training, Pak, harus kerja begini. Contohnya, Pak, kejadian kemarin di OSS, kita sudah kasih tahu kalau alat bergerak tidak boleh ada sama sekali karyawan di situ. Nah, tapi karena alatnya yang orang itu adalah seorang operator, seorang mekanik, dia merasa bahwa saya mau lihat kalau ada yang rusak lagi kalau dia bergerak, akhirnya kecelakaan. Padahal kita sudah kasih tahu setiap kegiatan alat-alat yang bergerak tidak boleh dekat. Seperti itu, Pak. Jadi kecelakaan di OSS itu kebanyakan di bagian konstruksi. Nah, kemudian pabrik yang baru buka. Tapi kan karena BPJS juga setiap ada kecelakaan pasti mereka melakukan inspeksi, Pak, ya, investigasi. Jadi BPJS itu supaya dananya bisa keluar dilakukan investigasi. Nah, banyak. Atau seperti kemarin kejadian juga di Virtu antara karyawan kami dan karyawan OSS. Jadi antara dua ini. Karena dia di OSS dia kerja di OSS tapi kerjanya di Virtu. Ya, maaf kata tidak boleh bawa kendaraan masuk ke dalam, tapi karena dia lapak jalan luas kalau kita pikir bisa terjadi kecelakaan. Tapi tadi kami bilangnya, kami juga belum terlalu maksimal untuk menjalankan amanat 3. Masih dalam proses. Kalau dibilang kita maksimal ya tidak juga. Karena kami juga membenahi yang tadi kita bilang. Tidak sama kalau perusahaan yang sudah jadi, Pak. Kita masuk sudah ada memang SOP, JSA yang sudah ini tinggal diperbaiki. Ini kita harus membenahi namanya IBBR-nya. Kemudian JSA-nya, SOP-nya. Nah, sekarang kalau kita menegaskan bahwa di IBBR ini kita harus menseleksi karyawan baru, harus punya nilai poin, misalnya kepribadiannya dapat 5 lah. Misalnya dia bisa orangnya tidak gugup, atau misalnya mendengarkan kalau ada kata-kata kategorinya nanti kalau di ARD. Kategori itu karyawan yang akan diterima yang betul-betul nanti aman lah kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya kalau dibilang teman saya tadi membandingkan, saya tidak membandingkan juga. Tapi ya saya selama saya 10 tahun kerja di tambang ya, dimanapun kita selalu berperang dengan namanya keselamatan, dengan kecelakaan, memerangi namanya kecelakaan. Nah, kalau kita katakan bahwa kita mau zero accident, ya itu tidak mungkin. Di saat kalau kita masih bergerak, pasti ada saja namanya accident atau kecelakaan. Tapi kecelakaannya bagaimana kita bisa meminimal kecelakaannya dari yang parah bisa menjadi turun jadi semakin kecelakaan ringan. Nah, kami saat ini di PT OSS bagaimana kami bisa mencegah namanya kecelakaan berat, fatality. Jadi kita bisa menurunkan jadi fatality jadi ringan jadi berat. Jadi dari fatality ringan berat. Nah, jadi mungkin itu saja saya mungkin kasih gambaran bahwa kami sih kalau mau menerima semua operator yang sudah punya sertifikat. Tapi masalahnya kalau kami terima bagaimana masyarakat di sekitar sini untuk diberdayakan. Kalau kita ambil semua dari luar operator, nanti yang di daerah sini gajinya cuma gaji karyawan biasa. Nah, kami butuh juga welder yang punya welder skill tinggi. Nanti yang anak-anak di sini di sekitar Kendari yang sudah mulai bisa ngelas dari STM, mereka bisa ngelas tapi mereka tidak punya namanya sertifikat ahli welder. Nah, kalau kita harus kualifikasi harus sudah kita terima. Bagaimana masyarakat di sini? Nah, tapi tadi kita bilang ya tetap kita menyampaikan sama orang Cina bahwa tetap masih harus ada pendamping. Contohnya kalau mereka mengelas yang tebal-tebal kan ada tekniknya. Ada teknik untuk mengelas yang tebal dengan yang tipis. Misalnya dia ngelas yang ini dengan dia las ini. Kalau mungkin orang-orang workshop
orang-orang bengkel yang atau STM disuruh lalas dulu ini yang tipisnya. Kalau yang tebalnya yang punya dulu sertifikat. Tapi nanti dia belajar ke sini karena kasihan juga kalau dia di sini terus. Jadi mungkin itulah termasuk juga ahli teknologi. Nanti kalau memang bisa lihat di PTOSS, walaupun kita baru berjalan 1 tahun tapi sudah banyak kita ahli teknologi, Pak. Kalau nanti bisa lihat di operator-operator, kayak misalnya kita kan sekarang crane hoist. Karena sekarang crane hoist itu dulu kan rata-rata orang Cina. Karena kita belum ada orang Indonesia yang punya keahlian itu. Ada tapi ya jauh di Jakarta. Yang punya crane hoist, yang alat Cina kan Pak, mungkin mereka bisa tapi bukan alat Cina. Yang bahasanya di situ ada tulisan-tulisan Cina. Nah tapi sekarang kita sudah ada beberapa operator bahkan cewek. Ada hampir 50% operator kita crane hoist cewek, Pak. Iya. Nah, jadi sekarang Pak, kenapa kita membanyakan operatornya cewek crane hoist? Karena itu cewek lebih teliti. Nah, saya kira control room. Nah, kemudian ini maaf saya sampai sedikit. Kami juga sudah mulai koordinasi sama Adepnaker. Tadi saya bilang sudah ada sekitar 1.000 ya Bu ya operator yang kami akan training. Kemudian juga untuk uji alat kami juga sudah mulai koordinasi. Saya tadi di kontak HRD mana yang akan sudah koordinasi dengan Bu Adi katanya akan melakukan pemeriksaan alat. Tapi tadi saya bilang Pak, manajemen dengan bule dan Cina kita berbeda. Untuk bisa menjamin orang Cina ini kita harus kerja dulu. Tidak kita bilang aturan Indonesia seperti ini. Nah, besok kamu terus keluar. Nah kalau saya bilang aturan Indonesia mungkin tidak boleh bekerja, besok saya akan kopor. Sudah pasti saya akan kopor. Nah banyak sekarang yang begitu, banyak sebelum saya sudah akan kopor. Jadi mereka tegakkan harus seperti ini, besok akan kopor. Nah siapa yang akan nanti menjalankan emisi seperti saya kalau kita tidak sabar dulu, step by step. Itulah makanya di sini di PTOSS kami step by step, tidak langsung harus tegak. Tapi mereka juga punya aturan kayak SOP. Jangan salah, mereka punya aturan, tapi yang aturannya ini harus disesuaikan dengan Indonesia. Jadi mungkin itu saja gambaran singkat yang kami alami di dalam. Juga bagaimana kami harus meyakinkan manajemen ini sangat berat. Jadi kami terus terang minta dukungan dari Adepnaker, khususnya sebagai naungan kami lah. Juga saya bukan saya tidak mau, tapi ini manajemen. Kalau kami ya, kalau saya sih dikasih tahu besok langsung kalau saya punya perusahaan Pak. Tapi yang tadi bukan saya punya perusahaan, untuk meyakinkan manajemen harus punya waktu kerja dulu. Nah tadi karena dari Komisi 3 mengatakan bahwa manusia adalah nyawa. Iya dari Komisi 4 sorry Pak. Dari Komisi 4 mengatakan bahwa manusia adalah nyawa ya. Terus terang kalau ada kecelakaan ya kami juga, saya juga. Betul. Saya kalau mau cuti Pak, terus terang saya tidak mau turun lagi kerja kalau tinggal 2 hari cuti. Karena kalau tinggal 2 hari cuti kita tidak fokus lagi bekerja. Lagi jalan, yang kita pikirkan anak istri. Nanti rencana saya apa sama istri saya ini? Saya masih muda. Jadi Rawan ini. Kami kan seorang sonal. Jadi makanya saya bilang jadi seperti itu Pak. Jadi kalau kita di perusahaan-perusahaan yang sudah kayak Australia atau Amerika beda dari Cina, ada manajemen yang berbeda. Kalau kayak kami pas mau cuti 1-2 hari tidak boleh kerja lagi. Pokoknya kalau 1 minggu sebelum cuti kita sudah tidak boleh lagi kan. Karena kemarin karyawan saya tanya Pak, kenapa kita tidak ikut naik ke jeti, naik apa, naik kapal ya? Kapal masuk ke dalam untuk pengambilan sampel. Saya bilang saya tidak mau karena 2 hari lagi saya mau cuti. Nanti saya konsentrasi sudah buyar, sudah rencana apa sama istri, sama anak mau kemana, ya tiba-tiba insiden. Jadi mungkin itu saja dari adik-adik. Sekali lagi saya terima kasih sekali sarannya.